Mungkin Anda sering mendengar dalam sebuah kisah lama Nusantara, kita sering mendengar istilah guna-guna antara mitos, keyakinan, dan kearifan lokal, sebuah praktik mistis yang dipercaya mampu mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga kehidupan seseorang dari jarak jauh. Orang-orang sering menyebutnya dengan santet atau tenun. Banyak yang mengaitkannya dengan rasa iri, dendam, atau keinginan menguasai orang lain secara tidak wajar. Di berbagai daerah, guna-guna menjadi bagian dari cerita yang diwariskan turun-temurun, menjadi peringatan moral agar manusia tidak terjerumus pada niat buruk dan kekuasaan gelap. Guna-guna bukan hanya tentang ritual rahasia atau benda-benda aneh, tetapi juga menyimpan makna filosofis bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi. Masyarakat dahulu menjadikannya cerita pengingat bahwa energi negatif akan selalu kembali kepada pelakunya. Walaupun sering dikaitkan dengan dunia supranatural, pada hakikatnya guna-guna mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menjaga hati, menjaga hubungan sosial, dan tidak menyakiti sesama. Suka atau tidak, keberadaan konsep ini membentuk cara pandang banyak orang tentang rasa takut dan kewaspadaan. Namun di balik misteri yang pekat, tersimpan pesan kuat. Kebaikan adalah pelindung paling nyata, dan hidup yang penuh kasih jauh lebih kuat daripada niat jahat yang tersembunyi. Ada kisah panjang yang dirangkum dari sebuah cerita. Entah cerita ini hanya sebuah rekayasa atau fakta, atau hanya sekedar pesan moral saja. Cerita ini bentuk fiksi mengenai konflik keluarga yang berujung pada kekejaman santet. Dalam sebuah cerita mengisahkan, ada perkampungan bernama Waringin Wetan. Kampung itu tidaklah luas, hanya ada beberapa rumah. Pedesaan di tengah hutan, juga jauh dari keramaian kota. Tiap malam pun sunyi sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan katak di tepi sungai. Di situ hiduplah dua pria, selain tetangga mereka juga terkenal akrab layaknya saudara kandung. Keduanya dikenal rajin dan disegani oleh masyarakat sekitarnya. Namanya Arman dan Dika. Mereka berdua lahir dari keluarga sederhana yang sama-sama memiliki usaha kerajinan bambu. Arman usianya lebih tua, dia memiliki sifat tegas namun baik hati. Sedangkan Dika lebih muda 2 tahun, terkenal ambisius. Di antara keduanya, Arman lebih pandai pintar dan lihai dalam mencari keuntungan dan orderan. Mungkin karena dia sudah banyak pelanggan. Sehingga banyak orang yang harus berdatangan untuk membeli dagangannya itu. Terkadang Arman sampai kewalahan untuk melayani pemesan. Sehingga banyak juga yang diarahkan membeli ke tempat Dika. Seiring waktu tahun berganti, usaha Arman tambah berkembang besar. Banyak pesanan datang dari luar kota, bahkan hingga luar pulau. Tiap hari pembeli selalu bergantian datang ke rumah Arman. Tetapi sebaliknya usaha Dika semakin sepi. Bahkan sampai beberapa hari tidak ada pembeli satupun yang mendatanginya. Memang benar, perasaan itu tiap detik berubah. Apa yang terjadi pada Dika? Dika semakin berkecil hati. Bisikan setan selalu berbisik dan mengusik perasaannya. Karena kecemburuannya yang sangat besar, sehingga mengalahkan kesabarannya sebagai seorang sahabat. Kata Dika dalam hati, kenapa harus dia? Aku punya ide lebih besar dari Arman, gerutunya suatu malam. Rasa iri itu terus tumbuh, berubah menjadi dendam yang mengerikan. Niat buruk selalu terencana dalam angan-angan Dika. Dalam benaknya pun selalu menanam ide-ide untuk melenyapkannya. Dulu yang dianggap saudara kini berubah bukan siapa-siapa. Setan selalu berbisik dan mengusik perasaan Dika untuk menghancurkan Arman. Dia benar-benar terbawa jeratan setan, dan akhirnya keputusannya pun bulat. Suatu malam, ketika hujan turun dan petir menyambar, Dika keluar rumah berkunjung diam-diam ke sebuah rumah tua di pinggiran desa, yang jauh dari perkampungannya. Ternyata di sana tinggal seorang perempuan tua bernama Mbah Serimpi, yang terkenal menyimpan ilmu hitam. Orang-orang menyebutkan santet atau tenun. Tak ada satupun orang yang berani kepada Mbah Serimpi. Semua orang takut pada rumahnya karena kerap terdengar suara-suara aneh di malam hari. Dika mulai masuk rumahnya Mbah Serimpi dan mentok pintu. Tok, tok, tok. Rumah itu sunyi sepi. Lalu tidak lama pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Dika pun kaget dan ketakutan. Permisi, ucap Dika. Untuk apa kau datang, nak? Tanya Mbah Serimpi dengan suara serak, seakan tahu maksud kedatangan Dika.
Dika menjawab, aku ingin. Haa, Mbah Serimpi tertawa menakutkan. Aku tahu kau punya niat buruk. Bukankah kau datang kepadaku untuk meminta menghabisi orang? Bilang Mbah Serimpi. Aku ingin temanku merasakan penderitaan. Hapuskan dia dari usahaku, jawab Dika dengan mata berkilat penuh kebencian. Mbah Serimpi terdiam sejenak, lalu berkata, setiap niat buruk akan berbalik pada pelakunya. Apakah kau siap dengan segala resiko dan tanggung jawabnya? Namun dalam benak Dika pun tak tega melihat sahabatnya jika terkena guna-guna, cuma hanya ada satu keinginan, Arman harus jatuh. Ia mengangguk tanpa ragu. Mbah Serimpi pun tertawa mengerikan. Seolah-olah dia tahu apa yang sebaliknya terjadi. Lalu dia masuk dalam kamar kecil, dia mengambil segenggam tanah kubur, sehelai rambut milik Arman yang diam-diam dibawa Dika, dan boneka jerami mungil yang aneh bentuknya. Ia membacakan mantra-mantra kuno sambil meniupkan asap hitam dari kemenyan yang menyala kuat. Lalu Mbah Serimpi menusuk berkali-kali boneka dari jerami itu dengan paku. Mulai malam ini, saudaramu akan terjerat ketakutan, dan tubuhnya akan melemah hari demi hari, Mbah Serimpi berbisik. Kemudian apa yang terjadi? Keesokan harinya, ternyata apa yang dilakukan Mbah Serimpi benar-benar terwujud. Arman mulai merasakan sakit aneh. Tubuhnya panas dingin, sekujur tubuhnya pun merasa ada kejadian aneh. Mimpi buruk menghantuinya setiap tidur. Ia kerap melihat bayangan hitam mengintainya di pojok ruangan. Semakin hari, kondisinya makin memburuk. Tubuhnya pun semakin kurus. Hingga dokter pun tak menemukan penyakit apapun. Lalu bagaimana dengan keadaan Dika? Dulu Dika yang usahanya sepi, tak pernah ada orang yang datang untuk mendatangi usahanya. Bahkan nama Dika pun tak pernah terdengar oleh para pembeli, tapi kini setelah Arman sakit. Nama Dika semakin menonjol di pasaran, usahanya pun laris. Bahkan dia sampai kewalahan melayani pembeli yang terus-terusan meniti pesanan. Usaha Dika berkembang pesat. Pelanggan berdatangan tanpa henti. Bahkan, pengusaha besar mulai bekerja sama dengannya. Orang-orang di sekitar mulai heran bagaimana bisa anak seperti Dika bisa maju begitu cepat. Dika pun hidup dalam kemewahan baru, motor besar, pakaian mahal, dan gengsi yang meroket. Namun, di balik senyum lebarnya, ada rahasia kelam yang ia sembunyikan. Dika yang sering mengunjungi rumah Mbah Serimpi di sebelah desa itu. Setiap Jumat malam, ia datang membawa sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, dan foto Arman yang sudah lusuh. Di depan sesajen itu, ia berbisik lirih. Buat dia semakin jatuh, dan buat usahaku kian naik. Dukun itu hanya tersenyum samar, matanya memicing penuh rasa haus kekuasaan mistis. Tenang, semua sedang berjalan sesuai rencana. Namun, Dika tak pernah sadar bahwa setiap perjanjian dalam kegelapan selalu menuntut bayaran. Istri Arman, Sari, merasa ada yang janggal. Segala obat dan medis tak mampu menyembuhkan. Bahkan hasil dari ronsen pun tak terlihat penyakitnya. Sari memandangi suaminya dengan dada berat yang tak kunjung reda. Sakit itu datang seperti badai di tengah hari cerah, tiba-tiba, mendadak, dan terlalu aneh untuk disebut sebagai penyakit biasa. Awalnya hanya demam, lalu berlanjut menjadi tubuh yang semakin lemas, wajah yang semakin pucat, dan mata yang tampak seperti kehilangan cahaya hidup. Dokter bilang semuanya normal, hanya kelelahan. Tapi hati seorang istri selalu lebih tajam dari diagnosa manapun. Setiap malam, Sari merasa ada yang janggal. Suaminya mengigau, tetapi bukan igauan orang demam. Seolah ada yang membisiki dari tempat yang tidak terlihat. Kadang tubuhnya menggigil hebat, kadang malah terasa panas seperti bara. Namun yang membuat Sari semakin gelisah adalah kejadian-kejadian kecil yang terasa asing. Langit-langit kamar seperti menurunkan bayangan aneh ketika lampu dimatikan. Suaminya sering memegang dadanya sambil mengerang, tetapi ketika Sari menanyakan di bagian mana yang sakit, ia sendiri tak bisa menunjuknya. Seolah sakit itu datang dari tempat yang tak berwujud. Suatu malam,
Ketika Sari terbangun karena suara helaan napas panjang dari sampingnya, ia melihat suaminya duduk tegak dengan mata terbuka, tetapi tatapannya kosong. Bukan seperti orang yang sadar. Bukan pula seperti orang yang tidur. Sari memanggilnya, tapi suaminya tidak menjawab. Hanya bibirnya yang bergerak pelan, seperti sedang mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak pernah didengarnya. Sari mengguncang bahunya, baru ia tersadar dan terkejut seolah baru bangun dari mimpi yang menakutkan. Sejak malam itu, perasaan Sari berubah. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang mengintai keluarganya. Ia tidak mau langsung memikirkan kata santet, kata yang terlalu berat, terlalu kelam, dan sering dibungkus dengan cerita-cerita menyeramkan. Namun semakin ia mencoba menghindari pikiran itu, semakin banyak tanda yang mengarah ke sana. Pagi berikutnya, Sari menemukan bulu-bulu halus seperti rambut hewan di bawah bantal suaminya. Ia membersihkannya dengan teliti. Esok harinya, bulu itu muncul lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Padahal tidak ada hewan peliharaan di dalam rumah. Lalu ada bau seperti tanah basah yang menguar setiap malam, hanya muncul ketika suaminya mulai mengerang kesakitan. Rumah yang selama ini terasa aman tiba-tiba seperti dipenuhi sesuatu yang tidak seharusnya ada. Hari demi hari, sakit itu semakin tak masuk akal. Ada luka kecil muncul di perut suaminya, bentuknya seperti ditoreh garis halus, tetapi ketika diperiksa ke dokter, tidak ada penjelasan. Tidak terkena benda tajam, tidak karena infeksi, dan tidak ada gejala lain yang mendukung luka itu sebagai bagian dari penyakit medis. Sang dokter hanya menggeleng dan berkata bahwa tubuh manusia kadang memiliki reaksi yang aneh. Namun bagi Sari, ini bukan reaksi aneh. Ini peringatan. Setiap kali Sari mengusap punggung suaminya, tubuh itu terasa berbeda, dingin di beberapa bagian, panas di bagian lain. Bahkan pernah suatu malam, suaminya tiba-tiba muntah, namun yang keluar bukan makanan, melainkan lendir kehitaman yang baunya membuat tubuh Sari menggigil ketakutan. Suaminya sendiri tak ingat apa yang terjadi setelah itu. Ia hanya mengatakan kepalanya selalu terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Kecurigaan Sari semakin kuat ketika ia mulai memperhatikan perubahan emosional suaminya. Orang yang biasanya lembut dan ramah itu kini menjadi cepat marah, kesal tanpa sebab, dan kadang menatap kosong seperti sedang berperang dengan bayangan yang tidak terlihat. Ada saat-saat tertentu ketika suaminya tampak seperti bukan dirinya sendiri. Bicaranya berubah, suaranya terdengar lebih berat, dan ia sering menggenggam tangannya seolah menahan sesuatu yang ingin keluar dari tubuhnya. Namun di antara semua keganjilan itu, ada satu kejadian yang benar-benar membuat Sari gemetar. Suatu sore, ketika ia sedang membereskan lemari pakaian, ia menemukan kain kecil yang dilipat rapi, diselipkan di celah yang mustahil disentuh oleh siapapun. Di dalam kain itu terdapat jarum kecil yang berkarat dan serpihan tanah berwarna hitam pekat. Kain itu bukan milik keluarga mereka. Tidak pernah ada di rumah. Sari tertegun lama dengan tangan gemetar, mencoba menahan tangis yang tiba-tiba pecah tanpa bisa ia cegah. Saat itu juga, hatinya seperti mendapat jawaban. Bukan jawaban yang ia harapkan, tapi jawaban yang selama ini ia takuti. Ia mulai menyadari bahwa sakit suaminya mungkin bukan hanya ujian fisik, tapi serangan dari sesuatu yang tak tampak oleh mata manusia biasa. Sesuatu yang disebut orang-orang tua sebagai santet, cara gelap yang digunakan oleh mereka yang menyimpan dendam, iri, atau niat buruk. Sari tidak tahu siapa yang berniat buruk pada keluarganya. Tidak tahu kenapa. Tidak tahu sejak kapan. Namun ia tahu satu hal, ada kekuatan tidak wajar yang sedang bermain, dan keluarga kecilnya sedang menjadi sasaran. Ia lalu berusaha mencari bantuan, bukan hanya dokter, tapi juga orang-orang yang paham tentang hal-hal gaib dari sisi terang. Ia tidak sembarangan, tidak ingin mempercayai siapapun begitu saja. Ia hanya ingin menemukan seseorang yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana melindungi suaminya dari serangan yang tidak terlihat. Malam demi malam, Sari tidak tidur. Ia menjaga suaminya, memegang tangannya ketika tubuh itu menggigil, memeluknya ketika ia menangis kesakitan tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Ia membaca doa yang ia hafal, memohon perlindungan yang ia yakini, berharap cahaya kecil bisa masuk ke dalam kegelapan yang sedang mengurung suaminya.
Ia merasa sedang berjuang, bukan melawan penyakit, tapi melawan sesuatu yang ingin mengambil nyawa orang yang ia cintai. Ada kalanya Sari merasa putus asa. Melihat suaminya yang dulu begitu kuat kini terbaring tak berdaya membuat hatinya retak berkali-kali. Tapi di tengah rasa takut itu, muncul keberanian yang aneh. Keberanian yang hanya dimiliki oleh orang yang mencintai tanpa syarat. Jika memang benar ini adalah usaha jahat seseorang, maka Sari tidak akan diam. Ia akan melawan, dengan segala cara yang ia mampu, dengan doa, dengan keyakinan, dengan air mata, dan dengan keberanian seorang istri yang tidak mau kehilangan suaminya karena kebencian orang lain. Setiap pagi Sari berdiri di samping ranjang suaminya, menatap wajah yang lemah itu sambil berkata dalam hati, "Aku tidak boleh kalah." Ia merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia. Dunia nyata tempat logika bekerja, dan dunia tak terlihat tempat kekuatan gelap bersembunyi. Namun keduanya kini bertemu di dalam hidupnya. Suaminya berada di tengah-tengahnya. Dan Sari harus menjaga agar ia tidak jatuh ke sisi manapun yang bisa membahayakannya. Waktu berjalan lambat, tapi Sari tetap di sana. Ia percaya bahwa kegelapan, sekuat apapun, tidak bisa mengalahkan hati yang teguh. Ia percaya bahwa setiap niat buruk selalu memiliki batas. Dan ia percaya bahwa cinta dan doa bisa menjadi perisai yang jauh lebih kuat dari apapun yang dikirimkan untuk menghancurkan keluarganya. Kini, dengan mata yang mulai lelah tapi hati yang tetap menyala, Sari tidak lagi sekadar curiga. Ia yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Tapi ia juga yakin satu hal, ia tidak akan membiarkan apapun, baik itu penyakit, niat jahat, atau kekuatan gelap, merenggut suaminya tanpa perlawanan. Karena bagi Sari, cinta adalah senjata paling kuat. Dan ia siap menggunakan semuanya untuk membawa suaminya kembali ke terang. Akhirnya pada suatu hari Sari mendapatkan saran dari salah satu tetangganya, karena dia pun pernah mengalami hal yang sama. Bahwa penyakit itu bukan karena medis, tapi non-medis hasil guna-guna. Sari berpikir sejenak, dia berbicara dalam hatinya, apa gara-gara suamiku sukses dalam usahanya, sehingga ada orang yang berusaha menghancurkannya. Keesokan harinya, ia mencoba mendatangi orang pintar. Selain konsultasi, dia juga mencari obat untuk kesembuhan suaminya. Namanya Pak Karyo, seorang ustaz yang dikenal bijak dan paham soal gangguan gaib. Lalu Pak Karyo datang dan memeriksa rumah mereka. Dengan ilmu doa-doa dan ketajaman batinnya, dia menerawang keanehan-keanehan dalam rumah itu. Ternyata benar, tidak lama wajahnya berubah serius ketika Pak Karyo menemukan sebuah bungkusan daun kering penuh paku kecil tertanam di bawah tempat tidur Arman. Sari sang istri kaget dan heran melihat itu, hampir tidak mempercayainya, tapi benar-benar ada. "Itu apa Pak Ustadz?" tanya Sari. "Ini kiriman jahat. Seseorang ingin menyakitinya," ucap Pak Karyo. Lalu Sari pun menangis, memohon penyembuhan untuk suaminya. "Memohonlah kepada Allah, mari kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan suami MU. Karena yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Karena manusia hanya bisa memohon dan berusaha saja," jawab Pak Karyo. Tidak lama Pak Karyo kemudian memimpin doa dan membaca zikir-zikir. Lalu tiba-tiba cahaya lampu temaram bergoyang seiring angin, dan suara seperti erangan terdengar dari atap rumah. Suara benda berjatuhan, bahkan ada suara ledakan berkali-kali di sekitaran itu. Pak Karyo pun tidak berhenti membaca mantra. Di tengah saat doa makin kuat, Arman menggeliat kesakitan. Tiba-tiba dari tubuhnya keluar tanah dan rambut kusut seperti akar, sampai si Arman berteriak seolah ada yang memaksa lepas dari tubuhnya, sehingga membuat semua yang melihat terkejut dan takut. Namun Pak Karyo tetap melanjutkan doanya dengan tenang. Wajah Sari menangis pucat dan hampir pingsan melihat apa yang terjadi pada suaminya itu. Tidak lama kemudian, bayangan hitam yang sering menampakkan diri tiba-tiba muncul, semua orang yang melihatnya sampai kaget dan ketakutan. Lalu bayangan itu pun terbang menghilang dengan jeritan melengking. Setelah itu, Arman pun pingsan, lalu dikayakini menjadi orang kaya seakan-akan tak merasa berdosa atas kesalahannya. Namun, tanpa ia sadari, hukum alam tak pernah bisa dibeli. Kesombongan mulai membutakan. Dika menambah permintaan, lebih banyak santet, lebih banyak kejahatan untuk memperkuat dominasinya.
Ia lupa bahwa energi negatif yang ia sebar tidak hilang begitu saja. Semakin besar kegelapan yang ia lepaskan, semakin kuat pula bayangan yang mengikutinya. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Sosok bayangan hitam menatapnya dari sudut kamar. Mata merah menyala, suara berbisik menyebut namanya. Ketika terbangun, ia keringat dingin, namun menganggap itu hanya mimpi biasa. Ia tetap melanjutkan hidup dengan langkah pongah. Hingga hari itu tiba. Usaha Dika tiba-tiba goyah. Pelanggan satu persatu pergi. Kerugian datang tanpa sebab jelas. Alat produksi rusak, partner kerja mundur, dan segala yang ia bangun bagai pasir diterpa gelombang. Dalam kepanikan, Dika kembali ke Mbah Serimpi yang ia percayai. Mbah Serimpi menatapnya tajam, matanya seperti menembus kedalaman jiwa. Apa yang kau lakukan telah melewati batas. Energi hitam yang kau bayar, sekarang menagih padamu. Dika terdiam, tubuhnya gemetar. Dukun itu menjelaskan bahwa santet yang ia pesan tidak hanya menyerang target, tetapi juga mencatat nama pengirimnya. Ketika niat buruk tak lagi memiliki tempat untuk diarahkan, maka santet akan berbalik mencari asalnya. Dan kini, asal itu adalah Dika sendiri. Dalam hitungan bulan, Dika bangkrut. Ia kehilangan segalanya. Nama baik hancur. Keluarga menjauhinya. Tubuhnya pun melemah, dihantui suara bisikan yang tak berhenti memanggil namanya setiap malam. Ia mencoba bertobat, memohon ampun, mencari cahaya di tengah gelap yang ia ciptakan sendiri. Tapi tak mudah menghapus apa yang sudah ia lakukan. Kegelapan yang ia undang kini telah menetap di belakang bahunya, selalu mengintai. Dari seorang pemuda sukses penuh harapan, menjadi sosok yang dikejar bayangan masa lalunya sendiri. Kini Dika mengerti. Kejahatan yang kita lempar, akan kembali pada kita. Bahkan lebih dahsyat dari yang kita rencanakan. Karena pada akhirnya, karma tak menunggu panggilan. Ia datang tepat ketika kita merasa paling aman. Di esok harinya, Arman mulai membaik. Tapi Pak Karyo tidak selesai sampai di situ, karena menurut Pak Karyo sumber masalah belum terselesaikan. Dia masih menerawang dari mana asal guna-guna itu. Dan akhirnya Pak Karyo tahu apa sebab dan siapa penyebab santet atau guna-guna itu dilakukan. Lalu dia mengungkapkannya kepada Arman dan Sari istrinya. Seseorang yang memiliki hubungan dekat denganmu sedari kecil telah menanam kebencian, ujarnya Pak Karyo pada Arman. Arman berpikir sejenak. Hati Arman langsung teringat pada sahabatnya, Dika. Tanpa menunggu lama, ia pergi mencarinya. Saat Arman tiba, ia melihat Dika tengah gelisah di rumahnya sendiri. Dika tampak pucat, tangannya gemetar hebat. Dika, kenapa kamu melakukan ini? Tanya Arman dengan suara bergetar, menahan kecewa. Dika menangis. Aku merasa kamu selalu mengambil segalanya dariku. Aku ingin sukses, aku ingin hidupku berarti. Arman pun tidak memusuhinya, justru Arman mendekat dan memeluk sahabatnya. Meski hatinya terluka, ia memilih memaafkan. Kita ini sahabat. Aku tak pernah ingin semua ini jadi milikku sendiri. Aku ingin kita membangun usaha yang sama, lalu kita sukses juga bersama. Kalimat itu membuat Dika terisak semakin kencang. Rasa bersalah menghantam hatinya. Namun tak lama kemudian, tubuh Dika mendadak kaku. Napasnya terputus-putus. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan tubuh gemetar. Tiba-tiba terdengar suara nenek tua datang. Ternyata Mbah Serimpi bergema di sudut ruangan, entah dari mana asalnya. Setiap keburukan menagih harga. Dika terjatuh, pingsan tak sadarkan diri. Tidak lama ia sadarkan diri. Dia masih selamat dampak santet yang dilakukannya kepada Arman. Meskipun Dika masih hidup, namun tidak lagi seperti dulu. Ia kehilangan kemampuan berbicara dan pendengarannya berkurang. Para tetangga percaya dampak santet itu kembali ke dirinya. Arman tetap merawat saudaranya sepenuh hati layaknya adik kandung sendiri. Ia tak mau membiarkan kebencian merusak lagi persahabatan yang dibina mulai kecil.
Istrinya pun membantu menjaga rumah tetap penuh kebaikan. Sejak kejadian itu, warga desa semakin sadar bahwa ilmu hitam hanya membawa petaka. Mereka lebih berhati-hati menjaga hati dan menjauhi iri dengki. Dari kejadian kelam itu, Arman selalu berpesan kepada setiap orang yang ia temui. Persaudaraan adalah amanah. Jika kita menanam kebencian, maka kita sendiri yang akan menuai kehancuran. Mulai dari kisah Arman itulah sampai sekarang Desa Waringin Wetan tak pernah lagi mendengar desas-desus santet dari siapapun. Pesan moral: iri dan dendam hanya akan menghancurkan diri sendiri. Kekeluargaan jauh lebih bernilai daripada harta apapun. Ilmu hitam dan santet bukanlah solusi, justru awal dari kehancuran.